Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Selamat datang kembali di mata kuliah Financial Foundation bersama saya Era Trianita. Oke, di sesi kali ini kita akan membahas tentang definisi laporan keuangan dan masing-masing dari laporan keuangan pos atau akun-akunnya itu apa saja ya. Oke, kita mulai dulu dari neraca. Neraca teman-teman pada dasarnya adalah suatu laporan yang berisi suatu informasi yang dibutuhkan nantinya bisa untuk internal perusahaan dan juga untuk eksternal. Nah, di neraca pada dasarnya terdiri dari sisi pasifa dan sisi aktiva ya teman-teman. Di mana sisi aktiva sendiri ini ada aset. Ya, aset nanti ada aset lancar dan juga ada aset tetap. Nah, di sisi pasifa itu ada dua, yaitu ada liabilitas dan juga ekuitas. Di mana liabilitas ini ada dua juga teman-teman, kita bisa bagi kedua menurut jangka waktunya. Yang pertama adalah utang jangka pendek dan juga utang jangka panjang. Yang membedakan adalah terletak dari kemampuan perusahaan dalam melunasinya. Kalau jangka panjang biasanya menggunakan termin. Contohnya apa? Utang wesel, utang obligasi. Sedangkan kalau utang jangka pendek lebih kepada dia akan dibayar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Utang listrik, utang pajak, utang gaji ya teman-teman. Dan kita akan beralih ke sisi ekuitas, di mana ekuitas sendiri nanti akan terdiri dari modal ya. Modal bisa modal saham biasa, modal saham preferen, dan juga dari modal pemilik pun juga bisa. Terus ada juga prive, ada juga dividen, dan ada juga laba ditahan. Nah, masing-masing komponen ini tergantung ya teman-teman dari core bisnis dari perusahaan yang sedang didirikan. Nah, ini dia neraca. Lalu laporan keuangan yang kedua yang akan kita bahas di sini yaitu laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi ya? Laporan laba rugi sendiri adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu, di mana akan menggambarkan kondisi perusahaan perusahaan tersebut mampu mendapatkan laba berapa atau rugi berapa ya. Laba atau rugi sendiri akan kita dapatkan dari mana? Dari pendapatan dikurangi dengan biaya, teman-teman semua. Nah, contohnya mana, Bu? Nah, ini contoh sederhana ya. Di mana laporan laba rugi di sini ada dua ya, teman-teman, yaitu dari segi pendapatan dan juga dari segi pengeluaran. Pendapatan sendiri terdiri dari atau pendapatan bersumber dari penjualan. Nah, di sini penjualan bersih artinya apa? Penjualan bruto sudah dikurangkan dengan contoh ada potongan atau misalnya ada retur penjualan atau ada biaya angkut penjualan contohnya. Dan ada terdiri dari pendapatan bunga apabila usahanya itu berhutang maka mereka di sini atau mempiutang akan mendapatkan pendapatan bunga. Terus keuntungan atas pelepasan aset ketika menjual contohnya. Nah, kalau dari segi pengeluaran ini adalah contoh terkait dengan biaya-biaya. Nah, ini adalah laporan keuangan yang kedua. Lalu, laporan keuangan yang ketiga yang akan kita bahas pada sesi ini adalah laporan arus kas. Di mana laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan atau di sini melampirkan aktivitas-aktivitas utama yang menyebabkan aliran kas masuk dan kas keluar. Arus kas berarti apa? Ya teman-teman semua di sini fokus dua hal, yaitu kas masuk dan kas keluar saja ya. Oke, dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran saja. Nah, tadi laporan arus kas terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama adalah dari aktivitas atau kegiatan operasional ya, transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Artinya apa di sini ya? Suatu perusahaan pasti menjalankan siklus operasi bisnis ya kan, entah itu dari sektor manufaktur, entah itu sektor jasa, entah itu sektor
konstruksi ya. Nah, pasti akan menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, terus pasti akan ya di sini membayar ya kan, akan terjadi transaksi pengeluaran ya, terus akan terjadi transaksi penerimaan ya. Nah, kedua hal aktivitas tersebut akan mempengaruhi teman-teman ya kegiatan operasional. Terus yang ketiga yaitu kegiatan investasi. Ketika suatu perusahaan sudah melakukan kegiatan operasional ya, ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, suatu perusahaan ini haruslah ya mampu untuk mengelola. Jadi mendapatkan pendapatan ya kalau bisa ya juga mengelola uang ya, di samping dia mengeluarkan uang juga. Ya, mengelolanya dengan cara seperti apa? Dengan cara ya menyisihkan sebagian rupiah atau dolar untuk dibelikan aktiva tetap. Yang mana aktiva tetap ini nantinya masuk ke dalam aktivitas atau kegiatan investasi. Terus yang ketiga, masuk kegiatan pembiayaan, di mana kegiatan pembiayaan ini akan mempengaruhi utang dan modal suatu entitas. Jadi, ya kita kembali lagi ke laporan neraca. Yang mana laporan neraca ini ada aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kalau bisa kanan dan kiri balance, tidak boleh ya miris belah ya atau tidak balance ya. Itulah kenapa agar balance ya suatu perusahaan di sini sebaiknya ya juga dapat atau mendapatkan dana ya yang bersumber dari utang seperti itu ya. Tapi utang sendiri ya disarankan ketika usahanya sudah ya berdiri atau berjalan ya, berdiri dan berjalan lebih dari 1 tahun, karena dalam siklus utang nanti akan dinilai dari segi 5C-nya teman-teman semua. Oke. Nah, ini adalah laporan arus kas. Dan untuk sesi selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan case-case dan contoh soalnya. Begitu ya teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan nanti silakan bisa disampaikan melalui WA group atau juga bisa kita bahas di kelas ya. Oke, partisipasi dari teman-teman semua akan saya tunggu di kelas. Selamat siang teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.